Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar tentang fungsi. Nah, di sini kita belajar tentang fungsi. Dalam fungsi ini nanti, bentar ya ini. Hmm, eh, yang akan kita pelajari adalah fungsi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fungsi. Yang pertama, apa itu fungsi? Ya, begini, sebuah fungsi adalah aturan korespondensi. Ingat, fungsi adalah aturan korespondensi yang menghubungkan tiap objek X dalam satu himpunan yang disebut dengan daerah asal dengan sebuah nilai tunggal Fx dari sebuah himpunan kedua. Maksudnya begini, relasi dari himpunan A ke himpunan B tepat memiliki satu pasang. Nah, itu namanya fungsi. Secara ini misalkan secara gambar begini, ketika ada sebuah ini domain atau daerah asal. Nah, ini domain. Kemudian di sini ada daerah hasil atau yang namanya kodomain. Nah, ini bisa dinamakan namanya daerah asal. Di sini ketika ada sebuah fungsi f, dia dikatakan fungsi jika apa? Begini. Misalkan di sini ada sebuah a, b, c, d. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. Dia akan dikatakan fungsi jika yang ada di daerah domain ini memiliki tepat satu pasang di daerah kodomain atau daerah hasil ini kodomain. Berarti yang pertama, himpunan daerah asal ini tidak boleh bercabang. Nah, misalkan gini, ini ke sini, pasangannya ini ke sini. Nah, seperti ini boleh. Nah, karena ke daerah domainnya memiliki tepat satu pasang. Kita tidak melihat kodomainnya. Atau juga boleh seperti ini. Misalkan ini boleh juga ketika bentuknya seperti ini juga diperbolehkan. Yang terpenting, misalkan ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, itu boleh. Yang terpenting domain semuanya memiliki pasangan. Kalau di kodomain memiliki dua pasangan atau tidak memiliki, itu tidak ada masalah. Dia tetap dikatakan fungsi. Yang terpenting semua anggota dari domain memiliki pasangan di kodomain atau daerah hasil. Seperti itu. Itu yang namanya fungsi. Oke, itu definisi dari fungsi. Kita sudah selesai. Sekarang kita belajar tentang notasi dari sebuah fungsi. Notasi sebuah fungsi. Dalam notasi sebuah fungsi, begini. Dalam notasi sebuah fungsi, kita lihat. Biasanya gini, notasi fungsi bisa nih, fx juga boleh. Putih aja biar kelihatan. Fx berarti di sini namanya apa? F dari X. Ini bacanya berarti F
dari X. Kadang-kadang juga GX. Berarti ini apa? Ini G dari X. Oke, biasanya yang sering kita pakai adalah fungsi fx dan gx. Oke. Berarti ini menunjukkan ketika f dari x itu menunjukkan nilai diberikan oleh f kepada x. Biasanya seperti itu. Contohnya begini. Contoh, jika saya punya f x sama dengan x pangkat 3 min 4. Nah, seperti ini. Maka ketika ditanya F2, maka seluruh X, semua X-nya ini kita ganti 2. Berarti X diganti 2 pangkat 3 min 4. 2 pangkat 3 sama dengan 8 min 4. Berarti sama dengan 4. Seperti itu. Ini notasi dari fungsi. Bacanya F dari X, G dari X. Kita bentuknya seperti ini. Sekarang kita perhatikan contoh-contoh fungsi. Ya, contoh-contohnya. Kan begini. Contoh pertama. Contoh pertama, ketika saya punya sebuah F(X) sama dengan X kuadrat min 2x. Min 2x. Kemudian pertanyaannya, carilah yang pertama adalah F4. F dari 4. Kemudian yang kedua, yang B, carilah F4 plus H. Oke, 2 contohnya. Bagaimana cara menghitungnya? Begini, yang pertama. Yang pertama akan kita bahas. F4 berarti di sini X-nya diganti 4. Berarti X kuadrat min 2X. Berarti 4 kuadrat min 2 kalikan 4. Sama dengan 4 kuadrat 16. 2 kali 4, 8. Berarti sama saja dengan 8. Tuh. Ya. Kemudian kalau ditanya adalah yang B, F4 plus H, berarti di sini X kuadrat min 2X, berarti X-nya diganti dengan 4 plus H. Berarti di sini 4 plus H kuadrat min 2 kalikan 4 plus H. Oke. Sehingga ini nanti jadinya adalah F4 plus H kuadrat min 2, 4 plus H. 4 plus H kuadrat jadinya 16 plus 2 kali 4 kali H berarti 8H plus H kuadrat min 2 kali 4, 8 min 2 kali plus H berarti min 2H. Sehingga ini kita dapatkan H kuadrat 8H dikurangi 2H plus 6H plus 6H plus 8. Sehingga jawabannya cukup sampai di sini. Ini. Seperti itu. Ini contoh-contoh dari fungsi. Sekarang kita lanjutkan. Ketika kita mencari daerah asal, oke.
Yang akan kita pelajari daerah asal dan daerah hasil. Untuk daerah asal dan daerah hasil ini begini. Untuk menyebutkan suatu fungsi secara lengkap, kita harus menyatakan selain aturan korespondensi daerah asal fungsi tersebut, misalkan jika f adalah fungsi yang didefinisikan oleh fungsi sesuatu, misalkan fx sama dengan x kuadrat plus 1 dengan daerah asalnya sekian-sekian, maka daerah hasilnya sekian. Aturan korespondensi bersama dengan daerah asal menentukan daerah hasil. Oke. Jika sebuah fungsi daerah asal tidak disebutkan, maka bahwa daerah asalnya adalah himpunan bilangan real yang tersebar sehingga aturan fungsi ada maknanya. Oke, gini. Contohnya saya punya sebuah fx sama dengan x kuadrat plus 1. Misalkan di sini saya punya sebuah namanya, apa itu namanya? Ini daerah asalnya misalkan. Saya punya daerah asalnya, saya buat gini. Daerah asalnya adalah min 1, 0, 1, 2, 3. Ketika min 1 saya masukkan, min 1 kuadrat 1 plus 1, maka dia hasilnya berapa? Min 1 kuadrat berarti 1, 1 plus 1, 2. Ketika 0 saya masukkan 0 kuadrat tambah 1 berarti 1. Ini hasilnya 1. Kemudian 1 kuadrat tambah 1 hasilnya adalah 2. Ketika 2, 2 kuadrat plus 1, 2 kuadrat itu 4 tambah 1 jadinya 5. Kemudian 3 kuadrat 9 plus 1 jadinya 10. Oke, yang 2 ini saya hapus saja. Oke, nanti bisa kita lanjutkan. Berarti 2 yang 1 ini sama ke sini sama. Nah, ini sebuah fungsi. Nah, ini merupakan daerah hasil. Ketika punya pasangan itu namanya daerah hasil. Nah, gambar ini menunjukkan ketika ketika daerah asalnya kita diketahui. Kalau tidak diketahui berarti semua X memenuhi, tetapi nanti ada syarat-syarat tertentu. Yakni kita anggap daerah asalnya adalah himpunan real yang terbesar sehingga aturan fungsi ada maknanya. Nanti ada maknanya. Seperti itu. Iki sing jenenge daerah asal, ini daerah hasil. Seperti itu. Oke, misalkan kita punya contoh seperti ini. Kita punya contoh. Ini kita hapus dulu. Oke, carilah daerah asal. Ya. Daerah asal untuk yang pertama fx sama dengan 1 per x min 3. Perhatikan di sini. Kita harus mengecualikan 3 dari daerah asal karena ketika 3 saya masukkan ternyata 1 per 0. Nah, ketika 3 x-nya diganti 3 nanti dia hasilnya 1 per 0 dan 1 per 0 itu tidak boleh dalam. Nanti hasilnya tidak bisa. Maka bisa kita simpulkan bahwa daerah asal ini adalah X. Daerah asalnya, daerah asal adalah himpunan X dalam bilangan real sedemikian hingga jika X tidak boleh sama, berarti X itu elemen bilangan real tapi syaratnya X tidak boleh sama dengan 3. Daerah asal untuk fungsi ini. Kenapa? Karena di dalam pembagian tidak boleh 0. Karena kalau 0 fungsi tersebut tidak terdefinisi. Ini contoh pertama. Sekarang kita contoh kedua untuk daerah asal.
Oke, kita hapus dulu ini. Untuk contoh kedua, untuk daerah asal. Oke, ini. Ketika saya punya fx sama dengan akar dari 9 min x kuadrat. Ketika ada bentuk seperti ini, maka hal yang perlu kita lakukan supaya fungsi ini terdefinisi, maka nanti di dalam akar itu kan tidak boleh negatif. Berarti kesimpulan yang kita punya berarti 9 min x kuadrat harus lebih dari sama dengan 0. Seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? 9 min x kuadrat harus lebih dari sama dengan 0. Atau bisa kita ginikan, berarti kan 3 min x kita faktorkan jadi 3 plus x lebih dari sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3 atau 3x sama dengan min 3. Kita buat garis bilangan kayak kemarin, min 3 sama 3. Karena di sini ada sama dengannya, maka di sini penuh. Oke. Di sini penuh. Seperti kemarin pertidaksamaan yang kemarin. Kemudian kita ambil titik uji. Titik ujinya di sini. Oke. X-nya kita ganti 0 karena 0 di tengah. 0 kuadrat 0. 9 kurangi 0, 9. 9 nilainya positif. Maka di sini positif, ini negatif, ini negatif. Padahal yang diminta di sini adalah yang lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari sama dengan 0, berarti yang diambil adalah yang positif. Sehingga penyelesaiannya ada di sini. Nah, ini. Sehingga jawaban himpunan penyelesaiannya adalah daerah asal ini adalah himpunan bilangan real di mana syaratnya adalah min 3 sampai dengan 3. Boleh seperti ini. Atau boleh juga nulisnya, kemarin kan sudah belajar, gini, kurung seperti ini, min 3,3. Boleh seperti ini. Boleh juga, ini sebenarnya pakai mutlak, jarak antara min 3 dan 3, berarti nilai mutlak x kurang dari sama dengan 3. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Terserah nanti jawabannya seperti apa. Ini dari asal yang kedua. Oke. Ini juga nanti ada aplikasinya, banyak sekali aplikasinya. Kemudian sekarang kita buat yang namanya sketsa grafik. Dalam sketsa grafik ini sebenarnya banyak sekali aplikasi. Nanti saya tidak menjelaskan untuk men-set sketsa grafik. Ya, karena dalam sketsa grafik itu kita masukkan fungsinya, nanti bisa langsung ketemu gambar. Nanti semuanya bisa menggunakan yang namanya GeoGebra ya. Itu sketsa grafik. Tapi intinya adalah ketika men-sketsa grafik bisa lah, semuanya bisa. Maka untuk sketsa grafik tidak kita bahas. Dan yang selanjutnya kita akan bahas yang namanya fungsi ganjil dan fungsi genap. Dalam fungsi ada dua jenis, yakni ada fungsi ganjil dan fungsi genap. Fungsi ganjil dan fungsi genap. Maksudnya apa seperti itu? Fungsi ganjil itu begini. Ketika ada f min x sama dengan min fx, ini namanya fungsi ganjil. Tetapi kalau ada f min x kok sama dengan fx, maka dia fungsi genap. Contohnya ini saudara-saudara. Oh kok ini ya, begini. Ketika saya punya sebuah fungsi gx sama dengan x pangkat 3 min 2x. Apakah ini fungsi ganjil atau fungsi genap? Nah, kita buktikan. Ketika x saya ganti dengan min fx, Berarti kita g min x sama dengan
min X pangkat 3 min 2 kali min X. Ini sama dengan apa? Sama dengan min X pangkat 3, karena min pangkat ganjil nilainya tetap min. Min 2 dikali min X jadinya plus 2X. Kemudian di sini, ini minnya saya keluarkan, otomatis X pangkat 3 min 2X. Lah, X pangkat 3 min 2X kembali ke siapa? Kembali ke GX. Maka ini merupakan GX. Iki ada apanya? Ada minnya. Maka di sini kita simpulkan sama aja dengan min GX. Karena ketika G min X sama dengan min GX, maka fungsi GX sama dengan X pangkat 3 min 2X adalah fungsi ganjil. Tuh, berarti fungsi ini fungsi ganjil. Tuh. Lah bagaimana contoh untuk fungsi genap? Oke, kita sekarang bahas contoh untuk fungsi genap. Sebentar, ini saya hapus dulu fungsi genap. Untuk fungsi genap, misal contohnya saya punya seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat plus 3. Ketika ini saya ganti dengan min f min x, maka dia sama aja dengan min x pangkat 2 plus 3. Min x kuadrat itu kan sama aja dengan x kuadrat plus 3. Oke? Nah, kita tahu x kuadrat plus 3 sama aja dengan fx. Karena f min x ternyata sama dengan fx, maka ini dinamakan fungsi genap. Bisa dipahami ya? Fungsi genap dan fungsi ganjil. Oke. Setelah ini kita lanjut ke yang namanya operasi pada fungsi. Operasi pada fungsi. Untuk operasi pada fungsi, nanti ada istilahnya penjumlahan, ada selisih, ada hasil kali, dan pangkat. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya komposisi. Operasi fungsi penjumlahan, perkalian, dan lain-lain, saya kira itu nanti mudah lah ya. Oke, begini aja langsung. Kita bahas tentang operasi fungsi. Dalam operasi fungsi ini ada istilahnya, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Oke. Ini aturannya sama. Kita coba mengingat-ingat kembali. Contohnya begini. Ketika saya punya fx sama dengan 2x plus 1 dan punya gx sama dengan x pangkat 3 plus x. Berarti ketika ada pertanyaan f plus gx, berarti ini sama saja dengan fx ditambah dengan gx. Fx-nya apa? 2x plus 1 ditambah dengan x pangkat 3 plus x. Kemudian kita lihat di sini, carilah variabel-variabel yang sama. Kita lihat 2x yang sama aja dengan x. Yang lain sudah tidak ada. Berarti yang bisa dijumlahkan cuma 2x dan x. Berarti di sini jawabannya yang yang tinggi taruh depan. X pangkat 3, 2x tambah x berarti 3x. Berarti plus 3x plus 1. Ini jika penjumlahan. Bagaimana kalau pengurangan? Begini.
Ketika misalkan saya mintanya adalah G min F X. Nah, ini bermakna Gx dikurangi dengan Fx. Berarti bagaimana ini? Berarti Gx-nya itu sama aja dengan Gx-nya adalah X pangkat 3 plus X dikurangi Fx-nya adalah 2X plus 1. Sehingga terusannya di sini adalah X pangkat 3 plus X min kali 2X adalah min 2X min kali plus 1 min 1. Kita lihat variabel yang sama adalah X dan min 2X. Berarti X pangkat 3, kita tetap tulis X pangkat 3. X kurangi 2X jadinya min 1X, min X, min 1. Selesai. Ini jika pengurangan. Sekarang kita ambil contoh untuk yang perkalian. Perkalian dan pembagian habis ini ya. Oke. Kita hapus dulu ini. Ketika perkalian berarti ketika ada Fgx, maka ini sama aja dengan Fx dikalikan dengan Gx. Berarti bagaimana? Berarti di sini 2x plus 1 dikalikan dengan x pangkat 3 plus x. Maka ini nanti kita ini kan 2e kali x pangkat 3 jadinya 2x pangkat 4. 2x dikalikan plus x plus 2x kuadrat. X kali dengan x1 kali x pangkat 3 jadi x pangkat 3. 1 kalikan plus x jadi plus x. Karena di sini tidak ada variabel yang sama, di sini pangkat 4, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 1 tidak ada yang sama, berarti ya sudah ini hasil akhirnya. Tetapi kita urutkan dari pangkat tertinggi 2x pangkat 4 plus x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus x. Selesai. Nih, ini jika perkalian. Sekarang kalau pembagian bagaimana? Oke, kita lanjut ke soal pembagian. Kita hapus dulu ini. Oke. Misal contohnya begini, Fx sama aja dengan X min 2, kemudian Gx sama dia dengan X kuadrat min 5X plus 6. Kemudian pertanyaannya pembagian misalkan tentukan F per Gx. Berarti ini sama aja dengan F. X dibagi dengan Gx. Sama dengan apa? Fx-nya itu kan sama saja dengan X min 2 dibagi dengan X kuadrat min 5X plus 6. Atau bisa kita tulis, karena di sini gini. Ketika dia tidak bisa difaktorkan yang pangkat 2, maka stop sampai sini selesai. Tetapi ketika yang bawah bisa difaktorkan, maka ya kita faktor, maka jadinya apa? X min 2 per X min 2 kalikan X min 3. Nah, ini kan pemfaktoran dari ini. Ini sama aja dengan ini, pemfaktoran. Kemudian kita lihat, ini sudah sama. Coret-coret atas tinggal 1. Sehingga jawabannya adalah 1 per
X min 3. Oke. Ini kita bahas tentang operasi sebuah fungsi. Tuh. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang yang namanya komposisi sebuah fungsi. Dalam komposisi sebuah fungsi ini sangat mudah, kita fokus di sini komposisi ya. Misal ini kita pakai yang ini aja. Tapi kita sudah bab komposisi. Kita harus bukan lagi operasi fungsi, tapi komposisi fungsi. Oke. Dalam komposisi fungsi, ini gini, ada nanti ketika ada dua fungsi, ketika atau 3 atau 4 juga bisa, tapi saya kasih contoh untuk yang 2. Ada kemungkinan ketika ada dua fungsi, berarti ada F bundaran Gx. Dan nanti ada yang namanya G bundaran Fx. Nah, bagaimana ini? Oke. Ketika ada F bundaran Gx, berarti F komposisi G, ini kalau dibaca berarti apa? Apa istilah bacanya mengkomposisikan. Ya, berarti dia mengkomposisikan. Jadi ketika ada G bundaran Fx, maka dia namakan G memkomposisikan G dengan F. Kalau F Gx mengkomposisikan G terhadap F. Seperti itu. Berarti kalau dia G bundaran F bundaran G di sini maknanya F Gx. Berarti Gx dimasukkan ke Fx, padahal Fx-nya apa? X plus 2. Maka X-nya diganti Gx. Berarti jadinya Gx min 2. Gx-nya adalah X kuadrat min 5X plus 6. Di sini min 2. Ini sebagai Gx. Berarti jadinya X kuadrat min 5X. 6 kurangi 2 berarti sama saja dengan 4. Seperti itu. Kalau itu minta ini X-nya suruh ganti 2, maka 2 ini X-nya kamu ganti 2 saja langsung. Misal F bundaran G1, maka F bundaran Gx kan sama aja dengan X kuadrat min 5X plus 4. Maka kalau F bundaran G1, maka X-nya diganti 1. 1 kuadrat min 5 kali 1 plus 4. Berapa? 1 kurangi 5 plus 4 jadinya 0. Oke, tuh. Kemudian bagaimana kalau G bundaran Fx? Maka ini kan maknanya Gfx. Berarti ini kita bisa selesaikan bahwa ini kan G-nya kan ini X kuadrat min 5X plus 6. Maka X-nya diganti Fx. Maka dia jadinya Fx kuadrat min 5 Fx plus 6. Fx-nya adalah X min 2. Jadi ini saya tulis X min 2 kuadrat min 5 X min 2 plus 6. Atau bisa kita tulis X kuadrat min 4X plus 4 min 5X plus 10 plus 6. Jadinya X kuadrat min 4 min 5 berarti min 9X plus 20. Selesai. Ini untuk komposisi. Jadi untuk fungsi dan untuk grafik bisa dipelajari sendiri karena itu sangat mudah. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Ya, karena ini online nanti grafik dan fungsinya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang limit. Oke, untuk fungsi trigonometri bisa dibaca-baca di soal ya.
Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Untuk tugasnya, nanti buat resume tentang video ini dan selesaikan beberapa soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.